retail besar buku itu runtuh. Orang bilang itu karena digital. Enggak, digital sih maju-maju aja, tapi tidak saling kanibal dengan yang cetak, yang meromantisasi bau kertas, ada di genggaman. Itu orang tuh nggak baca karena nggak minat atau emang nggak ada bukunya. Sekarang tergantikan oleh digital memang. Karena apa? Ya karena nggak ada akses merata terhadap buku cetak gitu kan. Bisnis nggak apa-apa, itulah perannya digital. Menjangkau wilayah yang tidak terjangkau oleh industri cetak. Hal-hal yang membuat buku sebagai barang mewah, padahal sebenarnya nggak harus begitu. Halo sore-sore semua, kembali lagi bersama saya R.E. Sutanto, editor Lentera App di Lentera Stock. Nah, kalau sore-sore semua, teman-teman semua ikutin podcast-podcastnya Lentera ya di YouTube, itu kan Lentera beberapa kali kolaborasi sama toko buku Blooks gitu ya. Jadi podcastnya tuh bertempat atau berlokasi di toko buku Blooks. Nah, teman-teman mungkin yang masih belum tahu Blooks, ini langsung aja kemudian saya hadirkan salah seorang ownernya yang sudah bersama saya. Ini ada Mas Hikmat Darmawan. Owner sekaligus jin penunggu. Owner sekaligus jin penunggu di Blooks ini ya. Ya. Dan kita co-owner, oke. Dan kita akan tanya-tanya mengenai Blooks ke Mas Hikmat Darmawan secara langsung. Untuk memulainya, Mas, ini kan Blooks. Ini nanti sebelum diceritain awalnya gimana, saya melihat atau saya mendefinisikan Blooks ini sebagai toko buku eklektik sebetulnya. Nah, dari apa pilihan bukunya? Betul, pilihan-pilihan bukunya gitu. Terus vibe-nya gitu. Oh, gitu nah, ya. Kira-kira itu memang direncanakan kayak gitu atau gimana, Mas? Ya memang kalau kita lihat banyak toko buku gitu kan ada yang sifatnya murni sebagai outlet untuk retail buku gitu ya. Dan biasanya logiknya itu kan adalah sebanyak mungkin menjual. Dan dalam kasus Indonesia toko-toko buku yang berorientasi menjadi outlet retail buku semata akhirnya juga agak susah ya, dan ini kita bisa bahas nanti ya kenapa gitu ya. Tapi agak susah mempertahankan identitasnya sebagai toko buku, sehingga kita lihat misalnya ada jejaring retail buku yang cukup besar, mapan, lama gitu ya. Akhirnya juga nggak lagi menyebut diri sebagai toko buku. Jadi kayak one stop, bukan hanya literasi tapi malah ATK. Ya, exactly. Penjualan terbesarnya memang kenyataannya ATK gitu kan. Jadi bisa jadi ada outlet di dalam jejaring itu yang jual madu, jual apa gitu ya, alat musik gitu kan. Karena sebagai retail buku ya memang kayak barang kelontong aja. Jadi ya dia sekadar barang, dan di dalam penjualan rupanya tidak berhasil melampaui barang jenis lainnya di toko itu. Yang tadinya ATK dan sebagainya pelengkap dari sebuah outlet buku gitu, toko buku, akhirnya malah jadi bukunya yang agak menyingkir. Ini kayak yang nomor 2 gitu ya. Iya, ini ada anekdot. Dulu tuh ada teman saya yang dia kan komikus, terus mau merambah ke penerbitan komik, terus kan jual komik. Gimana caranya ya menarik orang supaya beli komik gitu kan. Lalu dia jual komik, hadiahnya kaos. Masih sendat juga, nggak terlalu laris, laku gitu kan. Nggak terlalu jalan lah sebagai barang gitu kan. Lalu akhirnya dia ubah. Dia akhirnya jualan kaos, hadiahnya komik, laku. Jadi saya nggak sepenuhnya menyalahkan kalau logikanya begitu ya. Lah lantas kalau kita jalan-jalan kemanapun yang punya budaya literasi yang memadai gitu ya, dalam sebuah kota kan sebetulnya skena literasi itu bisa jadi tolak ukur kenyamanan kota ya. Nah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini ada toko-toko buku yang kayaknya jarang sekarang di Jakarta ini gitu kan. Tapi ada 1-2 juga yang jadi contoh bagi kami, teladan kami. Misalnya Posanta gitu kan. Transit gitu kan. Tapi kan jarang ya. Dan yang ditawarkan kan bukan hanya jual buku sebagai barang ya, sebagai kelontong. Walaupun dalam hal bisnis nggak apa-apa juga berpikir logistik buku sebagai barang gitu ya. Tetapi yang terasa dari toko-toko buku yang biasanya kecil gitu ya adalah
buku jadi pemain utamanya, tetapi bukan sebagai barang, tapi sebagai lifestyle. Buku sebagai lifestyle. Iya, jadi bukan hanya ada kegandrungan untuk mencari buku yang terseleksi dan kemudian membicarakan bahkan sampai ke covernya jadi perhatian gitu kan, di samping isi atau wacananya gitu, tapi juga dunia seputar bukunya gitu, yang kemudian kadang-kadang jatuh jadi barang-barang juga, misalnya barang sertaan di dalam dunia literasi ini. Kalau di Jogja kita lihat misalnya kayak buku akik gitu kan, tapi juga toko buku yang lain, misalnya Ruang Melamun gitu kan, itu kan ada kekhasannya sendiri gitu, yang di situ suasana nongkrong sambil makan Indomie gitu kan, dan batu bata gitu segala macam, di samping buku-bukunya vintage gitu kan segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan sebetulnya mencerminkan adanya sebuah lifestyle buku yang bisa jadi beragam dan menjadi kepribadian si toko. Jadi toko-toko yang punya kepribadian ini yang kemudian rasanya menjadi keinginan untuk ya udah Blooks nih sebetulnya kayak gitu. Dan tadinya memang tentu ada ya namanya buka usaha gitu ya, hitungan-hitungan gitu kan, berangkat dari hitungan-hitungan, misalnya proyeksi penjualan buku gimana nih untuk ini bisa jalan gitu kan, dan kalau ngomong cuan kayak apa sih kalau toko buku gitu kan. Tapi akhirnya kan lama-lama terbentuk bahwa ini kan yang utama adalah sebuah hub literasi, sebuah hub di mana ada beragam pemikiran dan dengan demikian beragam orang dan kemudian juga beragam buku punya tempat di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kesannya ini eklektik banget dari segi pilihan, ya satu memang kami berangkat dari kurasi. Oh, berarti betul ya? Berarti betul maksudnya buku-buku yang ada di Blooks ini terkurasi. Memang dikurasi, memang dari awal dikurasi. Oh, dari awal dikurasi. Awalnya juga untuk menyiasati keterbatasan tempat dong. Betul. Nggak bisa semua buku di sini. Kurasi akhirnya kan nggak ketat-ketat amat, tetapi setidaknya perpanjangan minat kami. Kami tuh ada 3 orang. Ada kayaknya yang minatnya pada New Age Things dan Parenthood dan anak-anak ya, pertumbuhan anak dan juga banyak hal gitu ya. Lalu ada Steve yang polyglot ya. Dia bicara banyak bahasa dan makanya kalau baca juga kan minatnya dan sering jalan-jalan keluar, dan makanya ada banyak buku-buku. Kalau dia jalan-jalan tuh kan suka rajin beli buku juga gitu kan dari tempat yang dia kunjungin gitu. Lalu ya kalau Steve polyglot, terus kalau saya makanya sama kalau multi minat gitu loh. Banyak mau ya. BM. Jadi itu perpanjangan dari minat kami. Oh, berarti dari latar belakang yang berbeda-beda itu ya, yang beraneka ragam dalam membaca referensi bukunya. Akhirnya juga ada perpanjangan tangan yang ada di perpanjangan minat gitu kami, perpanjangan kesukaan kami, kegembiraan kami, dan akhirnya yang muncul adalah sebuah tempat yang rupanya bagi beberapa orang terasa homey ya. Kalau buku sih kami cukup santai ya, maksudnya kan ada konsinyasi, ada yang dibeli, jadi sebetulnya konsinyasi itu titip jual ya teman-teman. Iya, titip jual. Jadi kalau titip jual kan relasi dengan penerbitnya sangat kuat ya. Jadi kami juga milih mana yang sebenarnya nggak semua penerbit sekarang di Indonesia, nah ini juga persoalan lain dalam ekosistem kita. Nggak semua penerbit itu sanggup konsinyasi sekarang, karena kan kondisi atau situasi industrinya tuh memang mepet ya, serba mepet. Oh, jadi mereka lebih milih jual putus ya, langsung jual. Iya, jadi kayak kami jadi reseller. Kadang reseller pun ada syaratnya karena kan ekosistemnya juga susah sih gitu. Infrastrukturnya kurang memudahkan terjadinya peredaran atau akses buku yang lebih mudah gitu dan lebih murah gitu, nggak susah gitu. Nah, tapi di antara sedikit yang masih mau konsinyasi, kami juga sebenarnya agak pilih-pilih juga, karena kan satu, tempat terbatas, dua kan ya biar nyaman kan harus perpanjangan minat kami, jadi sebetulnya kami pilih berdasarkan minat juga gitu kan. Tapi kami punya komitmen terhadap misalnya penerbitan indie, dan kalau bisa kayak misalnya ada teman-teman di Mataram tuh NTB NTB ya Mataram. Kok lupa sih. Jadi kok gitu ya. NTT Flores soalnya. Flores NTT. Nah, NTT. Flores sebetulnya juga kalau masih ada ya dunia penerbitannya di sana, kan waktu itu ada Nusa Indah segala macam. Nah, NTB misalnya di Kota Mataram kan ada kelompok penulis ya, Akar Pohon yang saya kenal dari zaman
Sebenarnya sih mereka udah lama sekali, saya nggak dari awalnya, tapi waktu 2000 berapa gitu ke sana, mereka masih belum punya markas tuh. Cuma udah punya komitmen nerbitin buku tiap tahun. Oke. Setidaknya ada 6 judul gitu kan dari komunitas penulis yang mereka ampu gitu ya. Nah itu saya jatuh hati sekali sama yang kayak gitu. Dan kalau bisa sih sebisa mungkin memastikan supaya ada buku mereka di sini. Oh, karena itu problem ini juga Mas, distribusi. Jadi kenapa kemudian Blux mau ngambil bukunya mereka gitu? Karena problem distribusi di mereka juga kurang gitu. Atau gimana? Enggak, mereka sih punya kerjasama dengan penerbitan Jogja dan Bandung juga. Mereka cukup mandiri dalam konteks sebagai penerbit indie ya. Tetapi kan ada semacam pemihakan dari kami. Kami lebih ingin punya ruang buat mereka loh gitu. Cuma kalau misalnya untuk mendatangkan mereka ke sini untuk acara ya mungkin agak berat ya. Tapi andai misalnya dimungkinkan, kami senang banget kalau misalnya ada teman-teman dari berbagai kota yang aktif di literasi bekerja sama gitu, kolaborasi dengan teman. Jadi akhirnya yang penting sih tempatnya ya. Yang penting sih ya jual buku, ada hitungan, kita kalau bisa running, tapi sebetulnya yang namanya kurasi dan hub itu menjadi ruang gerak kami gitu. Jadi kayak yang penting sih sebetulnya yang ngebangun suasana bercakap gitu. Iya. Dan fokusnya nggak melulu jualan buku, tapi jadi lebih ke ekosistem sih. Kami ingin jualan buku dalam artian kami ingin ada ekosistem yang sehat, yang memakmurkan semua yang aktif di buku. Tetapi kalau kontribusi kami belum bisa mengubah ekosistem, setidaknya kan incremental incremental social movement aja dulu gitu. Jadi kami menganggap ini kayak movement juga, yaitu menyediakan ruang untuk bercakap gitu ya. Bercakapnya bisa lewat karya, kayak misalnya bisa aja tuh satu malam ada seorang penulis yang datang gitu, terus mana bukunya ya? Terus dia kan ternyata bawa buku, dia nerbitin sendiri gitu. Terus saya lihat oke juga karena novel dalam bentuk ini dari Bogor nih tiba-tiba datang. Novel dalam bentuk puisi gitu. Saya novel dalam bentuk puisi. Iya, penulisannya itu dalam bait-bait puisi. Itu bukan sebuah prosa kali. Prosa panjang maksudnya. No. Novel prosa, tapi novelnya dibangun narasinya lewat puisi. Lewat bait-bait puisi. Yang saya mau bilang adalah kalau saya dulu banyak baca gitu kan, itu bukan sesuatu yang baru amat, tetapi untuk di Indonesia itu kan bentuk eksperimentasi yang menarik. Iya. Masih sesuatu yang terasa baharu gitu. Tapi lebih dari itu kan ada kesungguhan ya, saya lihat gitu kan topiknya, tematiknya gitu, terus bentuknya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kan asik, apalagi soft spot saya misalnya adalah bahwa itu diterbitkan sendiri kan. Jadi dia self-publish. Di dalam konteks Indonesia, ekosistem literasi kita, hal-hal kayak gitu saya kira penting selalu dapat ruang gitu loh. Nah, lepas dari misalnya apakah kita secara esensial atau substansial membahas teksnya gitu. Buat saya sebetulnya bukan kesimpulan apakah karyanya bagus atau tidak gitu, atau penting atau tidak. Tapi yang penting percakapan itu sendiri. Yang kesimpulannya bisa masing-masing lah orang gitu. Dalam konteks itulah seneng kami dapat buku kayak gitu dibawa sendiri, dan mungkin memang perlu ada semacam mekanisme nanti supaya yang kayak gitu tuh bisa mengakses ekosistem yang lebih banyak gitu, lebih luas. Jadi sama semangatnya tuh ada semacam soft spot atau katakanlah pemihakan dari Blux, dari kami untuk teman-teman yang memang gerilya literasi gitu ya. Tapi kami nggak memusuhi penerbit besar juga. Ya lagi-lagi karena keterbatasan tempat ya harus dipilih, dan kami mengandalkan kurasi. Kurasinya apa? Ya minat. Mungkin minat itu terlalu abstrak. Apa sih nebak-nebak minat? Ya sebetulnya kan kayak misalnya kalau tentang Palestina kita ambil buku tentang Palestina dari penerbit manapun gitu kan. Jadi ya ada dinamis juga gitu kan. Ya minat kami minggu ini apa? Apakah tentang dosa-dosa Jokowi? Ya kami ambil majalahnya kan. Dijual juga. Ada gitu. Tinggal satu nih. Satu itu ya teman-teman langsung kontak. Enggak, pas tayang udah habis. Saya nih. Tadi pagi masih 4. Tergantung ya kan minat gitu. Nanti juga kalau misalnya ada cukup banyak orang yang punya minat yang sama, misalnya sama yang jaga kan Rio ya, misalnya ada Nanda, ada Rio. Terus Rio kan banyak di skena musik, jurnalis musik yang cukup established juga. Saya seneng juga ngumpulin vinil atau apa gitu.
Kalau ada cukup banyak yang minat gitu, why not? Kita jual aja vinil sambil ngobrol gitu. Yang penting tuh ngobrolnya gitu. Bercakapnya, ngebangun apa. Kalau bahasa Inggris kan discourse ya. Iya. Di Indonesiain tuh kan kayaknya berat ya, wacana. Gitu. Padahal mungkin sebenarnya percakapan gitu kan. Jadi kayak ya kayak gitu-gitu tuh yang buat kami penting di dalam toko buku semacam ini untuk mengimbangi toko-toko buku yang sifatnya retail belaka gitu. Oh, berarti itu yang membedakannya Mas ya. Kenapa membedakan antara buku retail yang major yang besar sama toko buku yang indie gitu loh. Ya karena ya. percakapan tadi dan ekosistem tadi gitu. Ya lebih leluasa kan toko buku yang lebih kecil dan sifatnya ada di tengah neighborhood kayak gini. Iya. Dengan yang ada di mall, dengan yang ada di gedung sendiri, karena lihat aja logistiknya kan beda kan. Iya. Mereka harus mengisi penuh buku-bukunya. Tentu harus ya susah ya terkurasi walaupun mungkin aja gitu ya. Saya sebetulnya masalah skala ini gimana ya? Kadang kenapa yang suasananya kayak gini, yang indie kayak ini ada di toko-toko yang skalanya kecil. Di satu sisi itu tren dunia. Jadi pas 2000-an itu kan ada majalah urban ya, Monocle. Memang ada periode sebelum 2006 sampai ke 2006 puncaknya, itu retail besar buku itu runtuh. Misalnya Bordes kan tutup kan, ya kan? Orang bilang itu karena digital. Enggak, digital sih maju-maju aja, tapi tidak saling kanibal dengan yang cetak sebetulnya. Dua-duanya jalan gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya model retail besar dan berjejaring sangat luas itulah yang menjadi leviathan, terlalu besar untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi dunia yang berubah gitu ya. Nah, si Monocle menuliskan bahwa trennya itu di Amerika sama di kota-kota Eropa, termasuk juga di Jepang, itu kemunculan toko-toko buku kecil. Jadi neighborhood shop yang satu toko buku itu di-tailor untuk kebutuhan komunitas tertentu gitu. Jadi entah neighborhoodnya butuhnya apa gitu, atau komunitas yang datang dari jauh tapi memang ngejar ke situ. Ini ibaratnya reverse dari atau kebalikan dari film You've Got Mail. Kalau di You've Got Mail, toko buku kecil yang personal itu yang menyingkir, ya kan? Kan Meg Ryan jadi yang punya toko buku anak kecil, dia akhirnya harus ngalah sama toko bukunya Tom Hanks kan, yang big retail. Nah, justru pas 2006 ke sini berbalik arah. Tapi ternyata bukan hanya kecil, karena yang kecil bisa berjejaring banyak juga. Dan dalam kasus London misalnya, ada retail besar kayak Waterstone, itu yang hidup kembali. Jadi setelah turun jumlahnya dari berapa 1.200 outlet jadi 600 misalnya di seluruh UK, pelan-pelan naik lagi si jejaring toko buku besar. Tapi pada saat yang sama ada yang namanya toko-toko buku indie, dan salah satu yang paling gede kalau di London namanya Foyles. Nah, Foyles itu kalau kamu lihat di Piccadilly Street, dekat Piccadilly Street pusatnya gitu ya. Itu dia 8 tingkat, dan satu tingkat itu selapangan bola. Dan bisa ada satu lantai segede gitu isinya khusus sastra. Nggak ada sastra di sana, apa namanya, general fiction, puisi, tapi pemenang Nobel segala macam di situ. Plus juga yang genre ya kayak fantasi atau detektif, thriller segala macam. Nah, itu satu lantai. Ntar ada satu lantai lagi buku anak, satu lantai lagi science, ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Satu lantai lagi musik gitu kan. Dan itu cukup lazim. Nah, tapi si Foyles ini punya cabang di banyak tempat, di stasiun-stasiun, misalnya di mana ya, Waterloo ya, lupa saya. Itu kecil tapi banyak gede, dan ini salah satu dari sekian banyak toko yang ada di stasiun-stasiun nyebar gitu di London. Kebayang nggak bahwa toko buku sebesar itu dia masih tetap mengklaim dirinya atau mendaku sebagai toko buku independen? Kebayang nggak? Jadi skalanya kan asik ya. Ternyata being independent not necessarily small. Or self own gitu kan, milik perorangan, nggak harus gitu ternyata. Tapi di luar itu, yang kalau di Bloomsbury gitu jalan-jalan ada banyak toko buku yang segede gini, seblux juga, padat gitu ya isinya. Biasanya dia dapat lungsuran bukan buku bekas, tapi lungsuran dari, kalau retail buku itu, kalau di dalam industri yang sehat kan ada pertama terbit, banyak yang di musim panas misalnya, hardcover gitu kan. Nanti ada soft cover. Terus nanti tuh harganya akan
Oke, nanti kegusur sama gelombang penerbitan next batch gitu, entah 3 bulan, per 4 bulan, atau 6 per semester atau per tahun gitu kan. Itu kemana tuh kalau yang laris tinggal, tapi yang enggak gimana? Iya. Turun ke bawah dengan harga diskon. Nah, bisa jadi lungsurannya itu ada di toko-toko buku ini. Jadi bukunya sebetulnya baru, dalam artian bukan pre-loved, bukan thrift. Cuma gitu. umurnya ya, umur pasca publikasi. Cuma dia memang sudah turun distribusinya, sudah ke level lebih bawah dan ada diskon, ada rabat, sehingga bisa dijual lebih murah. Nanti bisa sampai 1 euro. Kalau di Amerika ada book club terakhir tuh, di paling bawah tuh masuk book club itu cuma $1 misalnya, atau di bawah $1 gitu. Dan itu biasanya disebarkan di klub, atau yang kemudian dari gudang itu diambil yang jadi Big Bad Wolf salah satunya. Makanya murah kan. Tapi itu lapis distribusi itu terjadi dalam sebuah industri yang sangat sehat kan. Nah, independent bookstore dapat buku baru dari second layers of distribution kan. Jadi lapis selanjutnya nih. Mungkin dia nggak dapat buku baru mungkin, tapi dia tetap dapat buku yang bukan pre-love gitu, tapi udah 6 bulan, telat 3 bulan. Soalnya kayak film dulu di Indonesia ada lapisnya tuh, ada film yang di lapis A, nanti kalau udah selesai masa edarnya nggak laku lagi, ke B, ke C gitu kan, jadi masa edarnya lama tuh. Nah, sama kayak buku. Nah, di kita kan enggak ya, di kita nggak terjadi kayak gitu, di kita malah jadi independent bookstore, jadi kayak movement. Iya. Karena kan ada memang yang terbitnya memang cuma buat outlet independen karena sedikit, tidak mampu bayar rabat buat maksudnya dia nggak bisa memberi rabat sangat tinggi buat si toko buku besar, dan toko buku besar kadang-kadang biaya distribusinya memang tak terpikul oleh yang akhirnya kan oh ya udah, kalau being indie ya segalanya jadi indie. Tapi kemudian jadi movement karena misalnya moda produksi indie itu menyebabkan kebebasan dalam hal menentukan redaksi, menentukan naskah, memperlakukan naskah. Jadinya kan jadi benar-benar movement tuh. Oke, sebentar Mas. Sebelum jauh ke situ, supaya teman-teman juga punya pemahaman soal independen dan non independen gitu. Dan tadi kan kita udah menyebutnya berkali-kali gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara penerbit atau enggak toko buku independen sama yang bukan independen, yang retail misalnya? Ya, kalau retail itu definisi dulu gitu, Mas. Iya, kalau seperti balik kayak misalnya ke kasus London kan sebenarnya susah dibedakan ketika skalanya itu ternyata bisa kayak si itu. Tapi perbedaannya pertama-tama di skala, dalam artian gini, Waterstone nggak bisa dibilang indie jelas. Karena apa? Sekarang udah naik lagi tuh, dia udah hampir 1000-an, atau mungkin tahun ini udah 1000-an lagi tuh. Outletnya di seluruh UK, dan ada juga saya lihat pernah di Amsterdam ya. Jadi berarti Eropa. Oh, di Brussels juga ada Waterstone itu saya lihat, betul. Saya pernah sambangi, dan dia berarti korporat ya, korporasi. So skalanya itu memang sangat besar. Jumlah outletnya gitu. Kalau kayak Voiles, dia nggak di seluruh UK, dia ada banyak outlet tapi di London. Nah, itu pun orang juga mempertanyakan apa masih bisa disebut indie, karena kan lihat aja segede gitu. Nah, ada banyak yang toko buku indie kalau di London atau di Amerika atau di berbagai kota, atau di Tokyo. Saya juga sempat lama gitu kan kerjanya luntang-lantung aja gitu di situ. Nah, itu dia biasanya satu outlet aja. Jadi memang benar-benar lebih personal gitu. Nah, pengertian yang lebih personal itu yang seringkali lebih diidentikan dengan indie. Jadi termasuk pilihan buku, suasana. Jadi kalau misalnya di London itu misalnya ada toko buku khusus magic. Suasananya ada bau-bau sumring magic gitu. Bukunya juga dipilih ya yang tema itu. Lalu ada toko buku queer gitu kan. Kayaknya setelah pandemi tutup deh. Itu. Lalu ada toko buku yang khusus Persephone itu, perempuan gitu. Tematik. Karena they can afford to. Kan lebih bebas, nggak ada laporan tahunan korporat, pertanggungjawaban pada pemilik saham, nggak ada gitu kan, nggak ada rapat umum, ya kan, nggak ada RUA-nya lah gitu, rapat umum anggota gitu kan, nggak ada gitu. Sebagai korporat pasti malah banyak keterbatasan di samping keleluasaan untuk membuka outlet sebanyak mungkin. Tapi keterbatasan dalam hal mereka harus benar-benar ngitung
revenue streamnya. Nah, sementara kalau di indie itu kadang ya survive aja karena banyak kan karena hobi juga. Jadi independensinya akhirnya lebih pada pengertiannya ketidakterikatan pada logika untung rugi belaka. Oke, berarti itu bukan prioritas utama gitu ya? Ya bagi banyak yang kecil-kecil itu udah nyampur deh, gitu. Nggak utama. Jadi mereka sih asal bertahan aja sih cukup lah. Nggak mau jadi konglomerat juga, nggak jadi big business banget juga, nggak gitu. So orientasi bisnisnya mungkin bisa dibedakan. Jadi di satu skala, dua orientasi bisnis skala mungkin orang masih berdebat Voiles masuk apa enggak. Taruhlah enggak, tapi kan berarti skalanya bisa kelihatan tuh. Dia bisa punya jejaring, tapi mungkin nggak banyak dan nggak bersifat korporat. Lalu orientasi bisnisnya apa gitu. Bukan untung sebesar-besarnya, tetapi untung yang membahagiakan lah. Untung yang secukupnya. Atau ya kadang batasnya ya cuma bisa bertahan aja. Dalam konteks itu, toko buku independen dari segi bisnis atau dari segi ekonomi rentan. Lebih rentan dari, kalau misalnya kayak toko buku outlet besar di Indonesia nih sekarang. Begitu, buku nih krisis nih. Nggak ada yang beli gitu. Ya nggak apa-apa kan, lokasi masih bisa digunakan untuk jual jadi retail yang lain. Buku tetap ada, tapi pemasukan utama bukan dari situ. Itu kan lebih mudah gitu. Nah kalau toko buku kayak Blux gini kan nggak terlalu mudah ya. Tiba-tiba oke lah kita orientasinya ATK gitu, nggak juga. Atau bagaimana kalau kita jualan sepeda? Terlalu random itu. Jadi, atau jual madu aja kita gitu kan di sini kan. Tapi kami kalau ada craft gitu kan masih masuk ke lifestyle kami gitu. Musik gitu kan. Ayo gitu loh. Jadi memang tadi sebetulnya saya mau nanya tuh alasan utama, tapi udah kejawab sih. Alasan utama bikin toko buku padahal marak yang tutup. Ternyata memang orientasinya tidak melulu profit, jadi nggak ada masalah gitu Mas ya. Ya masalah mah dalam hidup selalu ada. Tapi gini, soal toko buku banyak tutup, ini kan ada banyak sekali analisis. Yang paling by the way, Blux sudah berapa lama Mas? Baru setahun, jadi masih bisa tutup setiap saat. Namanya hidup ya. Sebetulnya ada ancaman tertutup mulu nih. Tapi nggak apa-apa, karena kan orientasinya easy aja lah ya. Easy goingnya ya, walaupun it's not easy. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya ya kan emang dari awal kami pengen ngebangun, committed ya, pengen ngebangun. Tapi lihat sampai di mana. Bisa juga nanti makanya nih, ini bedanya korporasi dengan independen. Cuannya apa? Kalau korporasi kan yang sebesar-besarnya. Di bawah itu dia akan dianggap stagnan atau minus gitu kan, pertumbuhannya minus. Kalau cuan bagi kelompok toko-toko buku kayak kecil kayak gini kan, saya ya cuannya punya margin agar bisa surplus pendapatan untuk diputar lagi. Jadi tetap bukan hanya bertahan, tapi mungkin ya bisa paling kan untungnya jadi apa sih sebenarnya kalau toko buku indie kayak gini? Untungnya buat beli buku lagi, atau bikin acara gitu kan? Ya udah gitu, nggak ada tuh misalnya kita akan expand, kita di 10 kota terbesar gitu ya, nggak ada. Bukan kami seneng kalau budaya buku atau ekosistem melebar, tapi nggak harus dalam konteks gitu ya. So dalam konteks itu sebetulnya kenapa toko buku banyak tutup di Indonesia? Tapi sebetulnya kalau belakangan kita harus melengkapi dengan kenapa banyak buka juga sekarang, ya kan? Ada setidaknya di beberapa kota ketahuan tuh, ada semacam gairah baru. Tapi kenapa tutup? Biasanya jawabannya dua tuh, yang saya kira kita perlu dalami jawabannya apa benar gitu. Satu, karena minat baca masyarakat Indonesia rendah. Yang kedua, karena persaingan dengan digital. Nah itu dua-duanya adalah menurut saya mitos. Satu, yang disebut persaingan dengan digital sebenarnya bukan kompetisi juga, nggak dalam arti misalnya saling makan gitu ya. Nggak kayak HP menghilangkan landline, enggak. Tapi dua-duanya jalan dan punya logiknya sendiri yang tidak harus bertentangan. Memang nggak bertentangan kalau menurut saya. Jadi yang benar bukannya orang lebih suka. Nah, ternyata ya yang namanya cetak gitu ya. Sekalian ada alasan biar gitu. Yang namanya cetak gitu kan. Tetap promosi Tempo ya. Bukan promosi temponya, promosi temanya.
topiknya, isunya. Jadi lebih gawat lagi tuh. iya. Nggak harus, kita harus biasa dong. Jadi yang namanya cetak itu memang mengalami banyak sekali perubahan dengan kemajuan teknologi informasi. Kalau kita memperlakukan media cetak sebagai wahana informasi pasti kalah cepat dengan digital, dan memang bukan itu kemudian yang ada. Orang kemudian ada yang meromantisasi bau kertas, ada di genggaman, itu ada benar. Yes. Tetapi juga mungkin ada hal yang cukup ilmiah dari situ. Saya nanya-nanya, kenapa sih komik saya nanya di Brussels, terus di London juga, terus tapi nggak sangat sistematis nanya, cuman ngobrol. Terus saya berulang kali nanya, kenapa sih kok pada tetap beli komik cetak atau buku cetak dalam hal ini? Ya karena kami seharian kerja menghadapi monitor, mata kami capek kan, radiasi segala macam. So masa mau hiburan harus ngelihat monitor juga gitu kan? Screen lagi gitu ya? Iya, screen lagi. Juga kan sikap tubuhnya jadi beda juga. Tapi itu bukan berarti lantas ada pemisahan yang besar antara cetak dengan digital gitu kan? Kalau misalnya kita lihat pada akhirnya sih dua-duanya jalan gitu ya, dengan karakter masing-masing, watak masing-masing. So nggak bener lah gitu, nggak sepenuhnya benar lah yang digital menggusur cetak gitu. Jadi toko buku itu tutup nggak mesti karena persoalan itu. Lalu apakah ya, tapi kan lihat aja udah ada budaya digital, udah gitu minat baca kan rendah. Tapi kata siapa? Jadi penelitian yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke berapa? 62 dari 63 itu. Dari 1.000 orang, 1 orang yang baca. Ya tapi baca apa? Maksudnya itu juga kalau 1.000 orang 1 yang baca, dengan proporsi penduduk Indonesia still banyak loh. Tidak menjelaskan kenapa kita cuma cetak 500. Coba kalau setiap 1.000 ada 1 orang membaca, berarti 260 juta, ada berapa harusnya buku dicetak? Iya kan? Ayo. Aduh, jelek nih matematika saya. Iya. 260 juta, coret aja nolnya 3 kan? Iya. Berarti 260 ribu. Iya. Sementara kita cetak cuma 3.000, 1.000 atau 500. Masih nggak sesuai proporsinya gitu kan. Yang tidak menggambarkan angka yang ada sekarang, tidak menjelaskan angka yang sekarang gitu. Itu satu. Lalu angka yang bilang peringkatnya 62 dari 63. Itu kan sebetulnya kalau ngelihat penelitiannya itu sendiri, bukan tentang minat baca loh, tapi akses. Oh iya. Jadi yang akses bacaan. Iya, yang ditanyakan soal perpustakaan. Perpustakanya punya komputer apa enggak? Koleksinya itu mencakup ini apa ini gitu kan? Kayak gitu-gitu loh. Nah, ada beberapa item dari pertanyaan itu Indonesia peringkatnya tinggi, tapi kemudian overall angkanya kita 62. Tapi itu lebih pada infrastruktur akses penduduk terhadap bacaan, bukan minat baca. Nah, kalau misalnya kembali ke yang 1.000, saya selalu mengulang cerita tentang bagaimana saya pelatihan komik di Tentena, yang jarak Tentena ke Poso itu adalah seperti dari Jakarta ke Bogor, dan di Tentena jelas nggak ada buku kan. Tapi saya waktu itu mau fotokopi materi. Ceritanya ini ada di bukunya Mas Hikmat di Lentera. Oh iya. Poso. Iya, betul. Saya editorin, Mas. Oh iya, jadi ingat ya. Tapi Monster Loch Ness. Iya, bertemu Monster Loch Ness di Tentena. Kalau mau tahu ceritanya di Lentera, buku Mas Hikmat ada 11. Ada 11. Ada judul ya. Iya, jadi searching aja Hikmat Darmawan gitu di Iya, Lentera. silakan aja, betul. Saya kan cerita pengalaman saya waktu ke sana kan. Betul. Kalau kita ke Poso dan Tentena, kemudian saya fotokopi terus ngobrol sama orang, dia terakhir lihat buku tahun berapa, 90-an. Nah, jadi saya kan bertanya, orang itu nggak baca karena nggak minat atau emang nggak ada bukunya yang dibaca? Soalnya aktivitas lain dan sekarang tergantikan oleh digital memang. Karena apa? Ya karena nggak ada akses merata terhadap buku gitu, cetak gitu kan. Itu nggak apa-apa, itulah perannya digital gitu kan, menjangkau wilayah yang tidak terjangkau oleh misalnya industri cetak gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita katakan bahwa memang dasar Indonesia kurang berbudaya, tar dulu. Ini jangan-jangan ini masalahnya cuma masalah ekonomi, Bung. Masalah satu, ekonomi itu dalam hal akses gitu kan, tersebar nggak? Ada infrastruktur yang mendukung nggak? Misalnya kita tuh kan negara yang di tengah-tengahnya laut kan, segede benua, di tengah-tengahnya nggak kayak Amerika. Amerika itu nggak ada laut di tengahnya, men. Lu bikin
tol dari awal abad 20, retail terjadi, truk-truk melintasi bawa barang-barang termasuk buku. Nggak ada masalah. Indonesia ya, penerbitan berpusat di Jawa. Penerbitan ya, bukan mesin cetak mah gampang beli gitu kan. Penerbitan ada di Jawa gitu kan. Ngirim, penerbit ngirim, apalagi yang indie-indie gitu kan. Ngirim ke Sulawesi, ke Maluku, ke Manado gitu kan, mahal. Banyak yang udahlah merem aja lah, kirim ke sana nggak tahu kapan balik gitu kan. Belum ada jaminan di sana nanti melaporkan dengan baik apa enggak. Apalagi struggling tokonya di sana, ya udah kita pakai dulu deh. Enggak tiap bulan atau tiap terjual kita laporkan. Kita bayarkan gitu kan. Ini masalah ekonomi. Ekonomi yang lain adalah daya beli masyarakat, men. Iya kan? Kebayang nggak? Saya misalnya ke Semarang aja randomly nih, contoh gitu kan. Rp6.000. Makan siang lengkap, men, kenyang. Tapi buku minimal 80.000. Buat apa? Gue juga mikir. Ya elah, ngapain gue beli ke mahal-mahal, ya nggak? Sekarang tuh saya merasakan ya, misalnya kalau ke bursa buku, ke apa gitu ya. Kalau zaman awal 2000-an atau 90-an, terutama di mana koleksi saya membesar kurang lebih pas tahun 90-an, lalu kemudian 2000-an awal gitu. Yang namanya 100.000, misalnya ke pameran komik, saya bisa dapat 10 kali komik gitu kan, yang kan fotokopian ya misalnya, atau yang kecil-kecil gitu. 100.000 bisa jadi cuma dapat 1 komik kalau sekarang, ya kan? Itu saya yang masih mau maksa-maksain diri belanja dan kemudian makan apa saya? Nggak, maksudnya karena udah terbiasa collecting, jadi kan nafsu seorang kolektor gitu ya. Beli aja nggak mikir gitu kan duitnya gitu. Bagi banyak orang kan hidup masih basic, apalagi ekonomi gagal. Masih tetap statement. Enggak, maksudnya merata kan sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ternyata tidak tercipta pekerjaan, malah terjadi PHK banyak. Krisis di dunia. Maksudnya hal-hal yang membuat buku jadi beneran terasa sebagai barang mewah, padahal sebenarnya nggak harus begitu gitu. Buku nggak harus jadi barang mewah atau tersier sebagaimana seni. Waktu COVID kita merasakan kalau nggak ada seni kering banget hidup kita, bunuh diri aja semua kan, terisolasi. Tapi ada seni, tapi yang membiayai seni orang bilang tapi itu barang mewah gitu, kan itu tersier, itu bukan kebutuhan utama. Saya bilang buku juga sama. Tapi taruhlah ada persepsi kayak gitu di dalam kebijakan kayak gitu. Lalu keadaan daya beli gitu misalnya, orang masih berkutat pada basic, gue makan apa hari ini. Jadi kan makin amsyong nih. Amsyong nih, ciong lah buku nih, literasi nih gitu kan. Jadi sebetulnya ada banyak sekali PR untuk ngebangun infrastruktur atau ekosistem yang sehat, tapi kita bisa balikin semua bukan ke soal budaya, tapi ke soal ekonominya dulu. Jadi yang namanya minat baca atau literasi atau whatever, itu barangkali persoalannya kita harus dekati bukan hanya masalah budayanya, bukan masalah kita nggak ada budaya baca, produk untuk tingkat literasi rendah, ya maksudnya itu kan hanya ujung, hanya simptom, bukan cerminan dari memang bangsa kita barbar gitu, atau tidak suka gitu ya. pemalas, tidak suka baca. Itu mitos-mitos yang convenient aja gitu, supaya orang tuh berkutat pada hal yang abstrak. Ya kita tingkatkan minat baca, bukan mari kita benahi tata niaga kertas gitu kan, biar buku murah masyarakat gitu kan. Betul. Mari kita benahi teknologinya, kita benahi penyebaran kertas dan tinta di seluruh, gratiskan cukai. Iya, atau kita bikin pusat-pusat. Nah, gratis cukai asik juga tuh. Kita bikin pusat-pusat industri buku di setiap pulau gitu kan. Kan gitu ya. Kalau ini enggak, ya susah sih bangsa Indonesia, kita harus, udah akhirnya kerjanya mental inferior. Iya, akhirnya kerjanya abstrak juga kan. Meningkatkan minat baca dengan meningkatkan selera masyarakat tentang bacaan baik. Kayak gitu. Bahkan perpustakaan pun sekadar ada doang. Belum tentu ada koleksi yang bagus, belum tentu ada aktivasi-aktivasi dan program-program yang baik. Iya, tapi sekarang akhirnya inisiatif warga plus sebetulnya kalau kita cermati inisiatif dari pemerintah daerah juga itu menarik sih, bagus juga. Nah, kalau inisiatif warga jelas ya, banyak sekali kan, ada pustaka bergerak, ada
ada kelompok literasi yang di daerah ada perahu pusaka misalnya. Itu iya bagian dari pusaka Bruk, ada yang pakai kuda. Itu yang inisiatif warga tuh. Kadang terorganisasi dan ada dukungan dari warga yang tinggal di pusat yang punya banyak resource. Lalu ada CSR gitu ya. Inisiasi ini kayak kami juga kan sebenarnya seneng sekali kalau misalnya bisa bermitra dengan korporat yang mau CSR buku gitu kan. Kami biasanya juga mendorong supaya ada kayak gitu-gitu. Kami kan punya jejaring kan, kenalan gitu kan. Wah, ini ada yang inisiatif di daerah mana gitu, kayak termasuk di Jakarta sendiri kan. Banyak yang sebetulnya terlupakan, nggak terjangkau oleh korporat atau apalah gitu. Nah, kami bisa bermitra di situ. Itu kan seneng ya gitu ya. Tapi itu biasanya inisiatif warga. Cuman ada beberapa pemerintah yang oke juga. Nah, yang lucu nih di Lombok juga, saya sempat waktu tahun 2000 berapa ya? Di 2016 apa atau sebelumnya ya? Ke Lombok, terus saya nyempetin ke perpustakaan daerahnya. Saya heran kok, katanya baca di perpustakaan, tapi kok kena Romo Mangun dan segala macam. Yang terjadi itu cukup kocak menurut saya gitu pribadi. Rupanya pengadaan bukunya itu sendat, tidak terlalu diprioritaskan sehingga jarang ada buku baru. Tapi terus jadi bagus juga karena buku-buku lamanya yang terus dibaca terus gitu ya, yang bener gitu. Maksudnya kan koleksinya bagus buku lama. Iya, jadi bagus kan. Maksudnya kan biasanya kalau buku kayak Romo Mangun, Iwan Simatupang, yang klasik-klasik maupun yang sampai tahun 90-an yang yang Nusa Nugroho atau siapalah gitu segala macam sampai awal 2000-an. Itu kan tren bukunya masih lumayan beragam gitu, dan ada buku-buku kayak gitu yang jadi bacaan wajib, pengadaan wajib gitu. Terus karena udah lama nggak terdiperbarui koleksinya itu. Lalu anak angkatan 2010, 2011, 2015, 2020 disuruh baca masih bisa mengakses itu. Sementara kalau misalnya yang pengadaannya rajin, pembaruan koleksinya rajin, yang masuk buku-buku yang nggak jelas gitu kan. Nothing against the medium actually, tapi kan yang hilang tuh aspek kuratorialnya gitu kan. Misalnya kan ada beberapa penerbit yang karena ingin populer membuat kebijakan nggak diedit, jadi bahasanya bahasa lisan, bahasa gaul. Nggak apa-apa, tapi kemudian apakah itu membangun kepenulisan seseorang apalagi di tiap generasi gitu kan. Apalagi ini buat perpus sekolah maksudnya yang Kalau misalnya tidak terkurasi atau terseleksi memang agak repot juga karena kemudian bacaan warga termasuk anak-anak sekolah jadi hanya terbatasi selera semasa yang lari sekarang, yang dibicara akhirnya kan gimana ya Terelie semua. Maksudnya nothing against Terelie-nya per se ya, bukan soal itu, tetapi kalau seleranya jadi menunggal hanya itu, nggak kenal lagi Romo Mangun, mana Ainun Najib, siapa lah gitu, kok cowok semua ya, Hadini, Rukiah gitu kan, cewek semua. Itu yang hilang keragamannya, dan kemudian pilihan seorang anak atau seorang warga untuk bisa memperkaya bacaan gitu loh. Oke. Balik ke bisnis, Mas. Bisnis apa nih? Toko buku independen. Tadi kan udah disebut juga beberapa kali soal prospek ke depan. Mas melihatnya gimana nih? Apakah justru karena tumbangnya banyak retail tadi dan juga diiringi dengan bertumbuhnya banyak toko buku, apakah justru nanti di masa depan yang settle justru yang independen ini, yang banyak berjejaring, yang berekosistem ketimbang yang retail tadi gitu? Di seluruh dunia sebetulnya penerbitan independen malah makin kuat ya, sehingga misalnya beberapa tahun belakangan yang paling mendominasi ajang penghargaan terhormat itu malah terbitan independen di Eropa maupun di Amerika Latin ataupun di mana gitu. Yang bahasa Inggris terutama yang kelihatan karena kemudian lebih diverse. Global literatur itu jadi lebih tercermin di penerbit independen. Bagaimana dengan outletnya? Mereka kemudian juga punya negosiasi yang lebih ya untuk merembes masuk baik ke Waterstone ataupun ya kayak Waterstone atau ke toko-toko independen gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya penerbitannya lebih banyak, prospeknya lebih kuat di independen, maka mungkin ekosistem yang lain kayak misalnya muncul tuh festival-festival literatur ya, festival-festival bacaan yang sifatnya indie juga atau didominasi oleh itu. Bahkan yang jelas-jelas ini, misalnya ada festival penerbitan anarkis. Kan very segmented. Kalau buat kita, very niche, tapi enggak rame juga. Dan trendsetter juga. Ternyata banyak penerbitan dari penerbit itu yang jadi new voice bagi
lanskap literatur dunia, apalagi sekarang setelah Gaza, ya kan? Bisa jadi new movement juga mungkin ya. Sudah. Artinya kan sekarang ada keruntuhan institusi Barat yang sudah mapan, entah itu media maupun politik, yang kemudian menyeruak itu adalah alternative voices. Mereka dari yang kalangan tertindas dan sebagainya, termasuk tentu saja. Jadi Palestina itu yang kemudian kayak jadi isu yang jadi lokomotif bagi guncangan atau disrupsi lebih jauh. Nah, dari segi bisnis, balik ke soal bisnis, seluruh dunia menampakkan proyeksi sampai 2027 itu bagus terus industri buku cetak, yang kemudian banyak sekali new voice tadi, yang independen itu. Outletnya ngikut, karena kan prospek penerbitan bagus, juga outlet buku juga jadi itu, tapi memang karakternya, wataknya jadi lebih ngindi, gitu ya. Lebih ngindi dalam artian skalanya tentu saja lentur ya, tapi lebih ngindi gitu ya. Artinya lebih beragam. Jadi buku-buku yang beragam itu yang mungkin jadi harapan gitu. Nah, tapi itu semua adalah optimisme yang kalau saya keluar selalu saya punya gitu. Kalau keluar begitu ke Indonesia pesimis lagi. Kok kayaknya beda banget ya. Apa nih ya gitu ya. Kalau di Indonesia gimana Bang? Nah, makanya saya nggak berani bilang bahwa toko buku indie ini akan jadi. Kalau di Jogja iya sudah mengambil alih. Udah mengambil alih. Ada kiblat macam. Exactly. Bukan hanya buku akik ya. Maksudnya emang secara umum toko buku indie gitu ya, itu udah kebentuk. Kenapa? Itu kan perlu dipelajari. Apakah itu tidak bisa diulang di kota lain? Dan kenapa Jakarta tidak? Padahal kan Jakarta yang katanya City of Literature ya kan. Buktinya apa gitu kan? Kami hadir untuk membuktikan bahwa benar. Enggak. Tapi kebayang kan maksudnya. Saya nggak bisa optimis banget deh kalau ngelihat literasi masa depannya. Apalagi kalau kita ngomong bisnisnya. Saya nggak terlalu bisa. Orang ada yang optimisnya misalnya, ya kan ada yang namanya IP bisnis gitu. Tapi walaupun iya ada kayak gitu, tapi apakah benar itu adalah satu-satunya jawaban dan satu-satunya masa depan bagi bisnis buku, termasuk bisnis toko buku? Tapi saya kira sekarang ini saatnya untuk nyoba aja semua cara gitu loh. Jadi pada akhirnya saya selalu mengutip apa kata senior saya waktu saya tanya, Mas pesimis nggak atau optimis ngelihat perkembangan Jakarta? Ini Mas Marco. Oh Marco. Kata dia, buat saya pesimis dan optimis itu tidak ilmiah. Emang kalau pesimis terus apa, diam aja? Bener juga. Jadi walaupun misalnya saya pesimis, tapi itu nggak ilmiah. Maksudnya itu cuma perasaan. Nggak ada gunanya. Ya akhirnya apa? Ya berbuat aja. Kalau misalnya toko-toko kayak gini misalnya nggak ada prospeknya secara bisnis, tetapi secara movement kan masih perspektif. Masih perlu dilakukan gitu. Dan nggak heroik loh ini. Mungkin terasa heroik, iya. Dan saya nggak suka ya heroik, pendekatan heroik gitu untuk movement. Tapi movement itu kan saya balik kepada apa? Movement itu selalu menginginkan adanya perubahan sosial. Entah itu kemerdekaan, entah itu minat baca yang yang ditingkatkan bukan minat baca kali. Kalau saya kan nggak percaya akses. Yang ditingkatkan daya beli. Ya itu juga. Ke aktivitas pembelian buku gitu kan. Iya dong, supaya berjalan gitu kan. Betul. Jadi saya kira bergerak aja gitu sekarang. Apapun masa depannya, lepas dari perasaan kita pesimis atau optimis, yang lebih penting dilakukan adalah ya bergerak aja, udah bergerak. Dan nggak harus jadi heroik karena bebannya berat. Kalau buat saya sih sekarang ya, kalau saya nih, saya nggak mau heroik. Kenapa? Berat amat hidup gitu ya. Mikirin rak buku diisi aja kan udah PR gitu ya. Apalagi being heroik gitu, kibar bendera gue pelopor gitu atau apa gitu. Bebannya tambah-tambahin. Ngapain sih nyusahin hidup gitu kan ya, being heroik gitu kan. Tapi simply bahwa this is a necessity aja. Menjadi kota yang membahagiakan tuh apa sih ya? Kita kan necessity-nya apa? Punya bisa menari, bisa menyanyi, bisa membaca, bisa santai-santai. Di samping bisa bekerja dengan keamanan kerja dan jaminan hidup yang lebih baik kan itu gitu. Jadi nggak bisa tuh cuman pesimis, optimis atau ngedumel aja. Kalau buat saya nih yang penting ya, bekerja dan ngedumel. Harus dilakukan semua. Ngedumel tapi dikerjain gitu kan. Kalau kata Bung Karno kan, orang banyak bilang sekarang adalah masanya orang bekerja dan bukan saatnya bicara-bicara. Saya bilang, kata Bung Karno, saya bilang saatnya sekarang bekerja dan banyak bicara.
Oke, menarik informasi juga buat teman-teman. Perlu diketahui selain Mas Hikmat ini juga jin penunggu bluk. Yoi. Beliau juga banyak nulis soal film atau Oh. berprofesi sebagai kritikus film. Ada bukunya di Lentera ya? Ada bukunya di Berapa Lentera. judul? Saya sampai lupa. Wah, banyak itu, Mas. Enggak, yang tentang film ada 2 apa 3? Ada Lupa 3 saya. ya, Ada 3 ya. banyak. Dan bukan cuma soal film, dan tadi perjalanannya di Poso, ada juga buku-buku puisi, Mas. Oh iya dong. Ya totalnya ada 11 lah pokoknya. Walaupun gak ada yang mengakui saya sebagai penyair, kan yang penting kita bikin aja. aja, betul. Peduli setan lah apa kata dunia ya. Nah, ini juga soal salah satu saya kenal Mas Hikmat itu justru dari baca ulasan film. Oh, Gitu. oke. Iya, Jadi iya. mungkin teman-teman di sini juga yang nonton tahu nama Hikmat Darmawan itu dari baca ulasan film atau baca kritik soal film gitu ya. Sebetulnya tuh awalnya gimana, Mas? Bisa kemudian aku jadi kritikus film deh ketimbang misalnya ya fiksi gitu atau buku biasa gitu. Sama aja kan, aktivitasnya sama, nulis dan berpikir kritis, sudah. Sama aja. Cuma Saya kesukaan terhadap film itu. ya sama aja, saya suka puisi, akhirnya saya meneliti puisi. Pernah tahun 90-an saya meneliti tentang puisi dan bangsa gitu ya. Bagaimana berangkat dari teori yang waktu itu cukup ngetop juga, Homi Kababa kan. Oh, Homi Bhabha. Narrating the Nation ya. Sama Edward Said juga kan, Orientalism itu kan ngebahasnya kan karya-karya susastra ya, novel dan puisi. Karena seneng dari kecil, ya udah saya terusin. Novel seneng ya. Film nih, menarik juga. Saya kan waktu tahun 90-an itu punya minat terhadap kebudayaan, dalam artian misalnya saya sangat bergumul dengan berbagai pemikiran tentang apa itu nation. Mungkin ada semacam feeling bahwa banyak sekali pemahaman mapan tentang nation yang kita jalani sehari-hari, kita yakini itu rapuh gitu. Waktu itu kan menjelang 98 juga ya, suasana udah panas juga gitu. Ada banyak hal lama yang udah mapan selama ini kita tidak kita pertanyakan. Sorry, saya agak kepanjangan. Tapi maksud saya gini, waktu itu saya nulis opini banyak tentang kebudayaan. Tahu-tahu saya melihat ada persoalan menarik nih, yaitu film. Waktu itu kebetulan tahun 90-an kan eranya ini ya, Booker Prize tuh lagi bagus-bagusnya dan banyak dari sastra persemakmuran ya. Waktu itu salah satu yang muncul itu kan Ondaatje, dikenalkan oleh waktu itu ada cukup banyak menulis tentang hal-hal kayak gini si Radar Pancadahana almarhum. Nah, dia ngenalin misalnya Ondaatje, terus keluar tuh novelnya yang banyak sekali dibicarakan, masuk ke ajang Booker Prize waktu itu. Waktu itu kan yang menang ada Midnight Children, Satanic Verses, ada Ben Okri gitu kan, Famish Road, ada macam-macam yang sebetulnya dianggap menyumbang pada bahasa Inggris dan jadi sangat menarik gitu ya waktu tahun 90-an. Lalu ada English Passion, Ondaatje. Dan kemudian tahu-tahu difilmkan. Dan ini buat saya menarik. Persoalan pertama adalah persoalan bagaimana ya sebuah novel yang katanya tidak bisa difilmkan. Ada persoalan medium. Jadi saya melihatnya sebagai persoalan kesenian atau kebudayaan juga kan. Jadi saya bukan mengulas akhirnya. Problem alih wahana tadi gitu. Ya, alih wahana, tapi juga kan gini, kayak struktur naratif dan juga style yang kalau kita sederhanakan magicnya novel itu susah diulang di medium lain, yaitu film. Tapi kemudian muncul English Passion, Anthony Minghella yang banyak dipujikan, dia berhasil tuh punya. Dan yang menarik buat saya juga kan kemudian ungkapan bahwa keberhasilannya justru karena dia tidak setia. Ini si Anthony Minghella ini sahabat baik sama jadi close relation dengan si Ondaatje-nya. Jadi pada saat dia mengadaptasi itu ada semacam dialog yang intens, tapi pilihannya kemudian adalah tidak setia pada novelnya. Justru dan ini membuka pikiran saya pada iya ya, saya bisa nulis. Nah, pada saat menulis film dengan problem yang menarik buat saya waktu itu, kan sebetulnya saya suka film dari dulu. Cuma kan outlet untuk nulis nggak terlalu banyak waktu itu. Dan alasan atau kegairahan untuk nulis tentang film nggak banyak. Tapi kemudian saya masuk ke rubrik budaya, bisa nulis tentang film juga. Jadilah saya menulis dengan, misalnya nonton Men in Black waktu itu. Saya melihatnya filsafat keseriusan dan kebermainan. Filsafat kesenian belum ada lagi bukunya. Iya, itu kan jadi judul buku saya. Iya. Nah, itu kan salah satu tulisan awal. Padahal kan itu film Hollywood biasa aja, entertainment biasa. Tapi
enak juga ya ngelihat film entertainment dengan entertainment khas saya yang saya punya, yaitu mengaitkannya dengan bacaan-bacaan saya. Dan itu entertainment, jangan salah. Maksudnya seneng juga ya yang saya baca bisa dikaitkan tuh maksudnya bukan sekedar ngada-ngada ya, tapi ada cara baca lain gitu. Ada film bisa saya baca, sebagaimana banyak hal juga bisa saya tonton sekaligus saya baca. Ya udah keterusan. Jadi pada periode itu saya banyak nulis, tapi kemudian kering juga karena film Indonesia misalnya itu kan ekosistemnya lagi nggak bagus ya, lagi sakit, maksudnya lagi susut gitu ya. Akhirnya lama-lama saya bosan, saya ke komik. Giliran saya lagi ke komik, film Indonesia muncul, terus teman-teman saya pada muncul, si bangke. Gue jadi nggak dikenal nih, bukan soal itunya ya, tapi gue jadi wah ketinggalan nih gue gitu, nggak tahu info baru tentang film saya. Wah ini jadi penonton lagi, dia bilang. Tapi sampai kemudian sama teman-teman lama, ada yang baru tapi banyak kan teman-teman lama bikin rumah film. Ya udah, berangkat dari ketidakpuasan melihat tulisan film yang ada di media mapan. Pertama keterbatasan ruang, kedua kok perspektifnya basi ya gitu ya. Biasalah sombong-sombongnya kan. Apa namanya? Udah kita bikin sendiri lah. Nggak usah pakai modal. Nah, independen tadi, independen. Nggak usah pakai modal, nggak usah pakai apa, kita menentukan sendiri panjang atau pendeknya. Bisa sepanjang mungkin, bisa juga ya kayak haiku bikin, pokoknya bebas. Kebebasan itu yang mahal kan. Nah, kita akhirnya bisa tuh dengan 6 orang, ada Erik Sasono, ada Eki Manjaya, ada Krisna Diulyawan, ada Asmani Kusrini, dan ada Ivan Ismail yang sekarang menulis Kabut Berduri. Jadi salah satu penulis skenario paling laris ya setelah Habibie Ainun dan sesama kritikus kami suka saling ngeledek. Kami waktu itu di rumah film bahkan sampai atas biaya sendiri ke Cannes, ke apa gitu loh. Karena ada anggota kami kan yang tinggal di Eropa, jadi dia yang inisiatif sendiri. Kalau tulisannya dikirim ke media cetak biasa nggak ada ruangnya. Tapi ada kebebasan ketika bikin sendiri di situs. Udah almarhum situsnya, situs rumah film. Anyway, akhirnya balik lagi dia dikenal sebagai kritikus atau peneliti film lagi gitu kan. Dan kemudian sempat jadi anggota DKJ. Iya, jadi waktu di Dewan Kesenian saya waktu diajak wawancara ketemu Ibu Tuti Herati, Adi Perus, almarhum ya, segala macam para senior itu. Saya mereka bingung, saya juga bingung. Saya sampai saat itu nggak tahu saya dicalonkan sebagai komite film apa komite seni rupa. Karena saya waktu itu nelitinya lebih banyak komik, tapi kok apa film apa gitu. Jadi pas ditanya, oh rupanya film. Kamu kalau ini masuk komite film, oh dicalonkannya waktu itu kan sistemnya pencalonan, ada yang mencalonkan. Anyway, jadi bahkan masuk ke Dewan Kesenian juga film, sesuatu yang sebetulnya sempat saya tinggalkan. Bahkan sampai tahun 2019 kan saya lebih banyak mengampu jadi kurator komik ya. Film itu ya neliti juga atau bikin tulisan-tulisan juga masih. Tapi kalau sekarang ruangnya gimana sih Mas? Ruang kalau kritikus film itu ruangnya itu ada nggak sih sekarang? Wah sekarang sih bikin ruang sendiri aja kan. Twitter aja bisa jadi wahana untuk banyak sih akun-akun. Tinggal masalah sebenarnya apa sih kritik gitu kan. Kalau buat saya percaya kritik film adalah bagian dari berpikir kritis, menegakkan pikiran kritis. Itu kan kayaknya heroik ya, menegakkan gitu kan. Maksud saya adalah kritik itu kan bukan mencela gitu, bukan. Akar katanya atau operational word-nya itu lebih pada critical thinking. Being a kritik sebetulnya actually menerapkan critical thinking. Jadi misalnya kita merespon karya, nggak perasaan, nggak like or dislike, nggak emosi. Mungkin kita emosi punya, tapi bukan itu yang dituliskan. Bukan itu yang dibagikan, tetapi penalaran kritis kita gitu. Misalnya bagaimana capaiannya sebagai medium, bagaimana. Mungkin kalau diomongkan gini kayaknya agak apa ya, ngeri atau membosankan, tapi itu kan mitos juga di masyarakat kita ya. Kalau kita ngomong kayak gini dikit, dalam. Lebih mending tuh blogger-blogger yang gitu, aduh gue nggak ngerti lagi tuh film ini warnanya, aduh mau meninggal deh. Tapi kalau misalnya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bahkan 3 bulan lagi kita melihat itu, kalau sekarang pas lagi filmnya beredar mungkin kita bisa ngerti sih maksudnya, ya warnanya gitu. Tapi coba ketika filmnya nggak beredar terus orang pengen tahu film itu, dapat info apa? Duh mau meninggal rasanya. Gitu nggak ada. Sama kayak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Saya pengikutnya Putu Wijaya yang waktu ditanya mana SMA, emang apa salahnya sih Pak
menulis dengan bahasa gaul, bahasa lisan gitu kan, gak ada salahnya sama sekali, boleh, bebas. Cuma kalau kamu mau dibaca kayak Chairil Anwar, kamu masih bisa baca, masih bisa mengerti. Iya. Coba Chairil Anwar pakai bahasa slang waktu itu. Pada saat itu. Gak ngerti Mungkin kita. susah Ya, dibaca. tahun 90-an ada banyak kan yang novel populer ditulis dengan bahasa slang saat itu. Kita kan bacanya juga susah. Iya. Tapi Chairil Anwar kita selalu ngerti. Iya. Atau angkatan sebelumnya Amir Hamzah, angkatan Penjaga Baru atau Raja Ali Haji. Walaupun belum baku bahasa Indonesia sebagaimana kita kenal sekarang, tapi kita relatif ngerti. Jadi melampaui waktu ya gitu. Nah, kalau kita menulis karena ingin berbagi melintasi waktu, melintasi tempat, ya sebaiknya sih kita memang ngalah dikit lah, nggak memaksakan bahasa lisan kita gitu. Bahasa lisan ya bagus buat pergaulan lisan dan media kayak gini nih kan gitu ya. Saya kalau saya ngomong kayak gini nih mungkin kayak orang nulis, tapi sebenarnya bahasa lisan juga kan strukturnya agak berantakan atau segala macam. Begitu saya tuliskan pasti beda lagi gitu. Yang kedua itu juga alasannya kenapa nulis dengan kayak gitu, lebih terstruktur pikiran kita. Jadi kita punya info sebetulnya masuk kepala, kesannya kita tahu tapi pengetahuan kita belum terstruktur. Iya. Masih kilasan. Baru setelah dituliskan terstruktur gitu. Itu kenapa saya dan bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu masih Mas? Sama aja sih, ada yang nulis udah nulis lebih terstruktur tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh ya. Ada satu buku dapat penghargaan dulu, mengapa gereja dibakar kalau nggak salah judulnya gitu. Itu sangat bigot ya, sangat hate speech ya, sangat. Cuma karena ditulis dengan runut nulisnya, terus ada setiap halaman ada footnote, jadi kayak ilmiah. Dan menang buku terbaik juga waktu itu di IKP. Kita seakan-akan melihat bahwa bukunya bisa dipertanggungjawabkan. Padahal kalau kita gali dengan pikiran kritis beneran, maksudnya dengan nalar kritis beneran, ada metode, ada apa segala macam, itu kacrut itu buku gitu loh. Jadi saya gampang kalau seolah-olah ilmiah ya, banyakin footnote. Comot teori nggak jelas juga kan, orang juga teorinya ada loh, ngutip gitu kan, ada bibliografi gitu kan, tapi bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Tapi at least kita bisa menstrukturkan pikiran. Itu berguna apabila Anda tua nanti melawan kepikunan ya. Pokoknya jadi ke situ. Nah, dari kritikus film sekarang beranjak ke tadi The Dimension, produser sebuah rumah produksi namanya Imaginarium Pictures. Iya. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Mas? Kemudian tertarik jadi produser dan bikin rumah film gitu. Sebetulnya visi misinya, tujuannya. Udahlah nggak usah. Cuan aja pokoknya. Dan kalau nggak salah, project udah bentar lagi ya di bioskop ya, Nyai. Insya Allah. Jadi darahnya itu sudah. Nah, anyway jangan darahnya dulu. Oh iya. Dulu. Oh yang tadi ya. Dulu. Gimana itu alasan saja. Karena kami bocahnya gitu. Enggak. Jadi emang menarik sih bikin film. Ada waktu di mana saya tuh enggak, gara-gara mungkin di komite film lalu lanjut banyak FGD dan diskusi dengan pihak pemerintah yang entah pusat maupun provinsi Jakarta gitu ya. Saya sangat tertarik dengan aspek ekosistem dan infrastruktur industri dari film. Jadi bukan sekedar filmnya aja. Actually waktu rumah film terakhir, karya terakhir itu berupa buku penelitian, editornya tuh Erik Sasono. Tapi kami semua ngerjain. Itu tentang, judulnya Menjegal Film Indonesia. Menjegal Film Indonesia bisa diunduh, cari aja di Google gitu, gratis. Itu aspek hilangnya distribusi dalam infrastruktur industri kita. Jadi kami udah mulai tertarik ke situ tuh, aspek infrastruktur kan. Jadi maksudnya industrinya kayak apa sih? Nah dari situlah mulai hitung-hitungan jumlah penonton diproyeksikan dengan kapasitas produksi, terus arus revenue-nya gimana, kayak gitu-gitu tuh jadi exciting banget gitu, sangat menggairahkan gitu kan ngelihat aspek ini gitu. Jadi film sih tetap kami nonton, pembacaan film tetap, tapi kemudian aspek ini juga asik ya kalau dipikirin tuh ada banyak hal terbuka gitu. Oh gini, oh gitu. Dan kadang-kadang cukup menjelaskan kenapa estetika terbentuk dengan cara begitu gitu. Barangkali ada unsur infrastruktural, ada unsur strukturalnya gitu. Meneliti soal itu kemudian membuat saya tuh jadi banyak tuh ngelihat film laris, film nggak laris tuh kenapa ya? Setelah ngomong gitu, wah menarik nih, mesti di-crack nih sistemnya. Tahu ketemu sama, ya kan ngobrol sama ini kan partner saya di sini kan Steve.
dia juga udah lama tertarik ke film dan dia latar belakangnya finance bisnis gitu kan. Jadi begitu pernah ngobrol gitu terus kayak gitu, wah menarik nih modeling ini karena kan saya punya teori, bukan teori, maksudnya punya pembacaan gitu ya. Film ini begini karena begini. Wah menarik tuh dicoba. Akhirnya ya udah kami berangkat dari sebuah model produksi yang kemudian kami coba terapkan dalam bentuk produk-produk kreatif. Nah, kami cukup pede terhadap aspek kreatifnya. Udah bikin deh gini. Saya ada sekitar 27 premis yang saya 27. Iya. Kayaknya udah nambah. Ada series, ada cerita, berbagai genre gitu. Kan premis ya. Terus bisa dikembangkan. Nanti kita coba yuk gitu. Akhirnya kan jodohnya dengan film Darah Nyai. Maksudnya tadinya ada beberapa judul yang lain dan sekarang pun saya sudah sampai 2027 sama Steve udah merencanakan kayak gitu. Modalnya dari mana segala macam itu that's the business gitu kan. Nanti gimana gitu ya. Itu kan challenge ya gitu kan. Tapi kalau dari segi kreatif bukannya meremehkan, tapi saya merasa saya cukup banyak rujukan dan saatnya mencoba sekarang sekalian aja dengan aspek bisnis ya. Saya kan nulis tuh. Saya nulis bareng Azam. Jadi mengumpulkan tenaga kreatif yang asik juga itu bagian dari keasikan berproduksi. Nah, ada Azam Firullah yang saya suka sekali. Sutradara. Steve suka juga film pendek, film pendek. Orangnya geser banget tuh. Lihat aja film-filmnya. Dia pitching satu film, film pendek, oke, kita asik terus sambil lu bantuin gua nulis ya Darah Nyai. Oke, Mas, gitu kan. Terus gue bikin gitu treatment dari dia, terus gue bikin dialog gitu kan, terus what happen? Sorry ya. Kok sadis banget gitu kan, biarin kita coba approval dari banyak temen-temen gitu kan, jadi deh Darah Nyai gitu kan. Maksud saya ternyata aspek kreatif itu tidak harus bertentangan dengan aspek bisnisnya. Berangkatnya dari semacam kegairahan mencoba sebuah model produksi, disambut oleh investor, dijawab oleh para kreator. Kalau buat saya galakin aja nggak apa-apa gitu. Saya kan ya udah gitu kan, film udah milik penonton kalau udah di bioskop nanti kan kami lagi nunggu tanggalnya kan. Tapi buat saya nggak harus tuh capaian kreatif itu harus dengan cara-cara kreatif tertentu. Misalnya gara-gara saya dikenal sebagai peneliti dan kritikus film. Kan orang bikin film Mas, dokumenter. Wah berat nih gitu. Agak setan-setanan ini. Kan emangnya saya jenis kritikus yang hanya menganggap film yang bagus adalah non-genre eksperimen atau whatever. Yang art house saya senang, art house tentu saja. Saya punya hasrat juga, tapi bukan berarti saya nggak suka film genre. Kalau tiap tahun saya bikin top 50 film dunia kan genre-nya macam-macam gitu kan. Jadi buat saya nggak ada hierarki yang terlalu ketat gitu, yang terlalu mutlak gitu. So dengan happy kami ketemu tim yang asik, sutradara yang asik gitu kan. Ya udah deh. Berarti ini Darah Nyai udah sampai mana nih? Post pro? Enggak, udah lolos sensor. Lagi nunggu tanggal dari bioskop. Iya, kemarin udah ada pemutaran khusus buat boleh dikasih tahu sedikit premisnya? Barangkali, ya kan? Pokoknya ini Nyai Roro Kidul lah gitu. Iya. Meminjam. Ya apapun namanya, pokoknya ini saya mau menceritakan tentang Nyai Roro Kidul lah. Nanti lihat aja hasilnya. Tapi genre-nya ini slasher. Jadi kami tim kreatif kami nge-push sadismenya. Jadi kayak ada banyak kemarahan di masyarakat terhadap situasi tidak adil. Kadang kan penyaluran yang sehat lewat karya seni. So nggak apa-apa buat saya. Itulah fungsinya genre tertentu gitu kan. Dan sekarang kita push yuk slasher, sadis gitu. Apa yang saya harap orang sutradaranya Yusron Fuadi ya penggemar horor gitu kan. Penulisnya, co-writernya adalah Azam yang gila gitu kan. Lihat aja itu film-film pendeknya gitu di bioskop online ada kan. Dan saya memang menggemari dan saya sangat appreciate. Dan saya kan buat saya film jelek itu bisa jadi sebetulnya hanya karena tidak sesuai dengan standar estetik kelompok tertentu aja. Jadi kan buat saya kan kalau kita luaskan ya sekarang aja Susana aja toh work ya. Sebagai komik kan yang disukai oleh generasi ruang rupa misalnya apa? Tatang S. Yang dulu generasi saya itu menghina-hina itu jelek banget sih gitu kan. Kita yang minta raga dong, Teguh Santosa dong. Walaupun kita menyukai Yan Mintaraga dan Teguh Santosa, tapi apa salahnya menyukai Tatang S juga gitu. Jadi itu yang mendasari kesenangan kami ketika berkreasi. Jadi sadis. Jadi disclaimer-nya adalah filmnya sadis dan udah masuk. Lihat aja di Letterboxd. Letterboxd sudah ada.
Iya, udah ada beberapa pendapat terus film tersadis. Berarti ini project pertama. Ada 3 film pendek, 1 yang kami hands on, 2 yang hands on. Bisa diakses di mana, Mas? Yang 1 masih akan edar mungkin bulan-bulan depan ya. Judulnya Akibat Internet Bebas, Aib. Oke. Ngakunya sih film pendidikan, tapi ini film azam, jadi harap curiga ya. Silahkan curiga ya, apa benar film pendidikan macam apa yang akan saya gitu ya. Lalu ada Firman yang kemarin Europe on Screen ya, pemenang keduanya, dan punya statement tentang cancel culture. Lalu ada Tanggal Selamat Tinggal. Itu udah ada di bioskop online, itu Azam. Azam yang serius nih ceritanya. Oke. Gue kan menagih lu katanya terpengaruh sama Terrence Malick, padahal kan film lu caur gitu. Jadi terpengaruh sama film Nayato dan bayangin jauh banget spektrumnya. Nayato lihat aja di Google itu siapa gitu, film-film B biasanya. Lalu ada Terrence Malick yang art house banget kan. Ternyata bagi sebagian orang terbukti nih ada kelihatan pengaruhnya Terrence Malick. Dia bisa juga Azam berdrama. Terrence Malick fan kali pasir. Jadi itu film pendek kami produksi, itu proyek awal. Tapi kalau film panjang pertama di bioskop ya ini. Oke. Itu aja teman-teman perbincangan sama Mas Hikmat Darmawan, seorang cukup ngalor ngidul ya. Cukup ngalor ngidul, tapi nanti teman-teman bisa mengintisarikan sendiri lah ya, menyimpulkan sendiri. Saya nggak mau nyimpulin, bebas di dalam benaknya teman-teman mau ngapain gitu ya. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk datang ke Blooks. Kenapa namanya Blooks? Karena mungkin Blooks dan Blok S. Iya, jadi awalnya kan ada Blok S, ada Blooks, terus Blooks aja, terus bener lagi dibikin logonya gitu kan. Terus pas di Google ternyata ada kata baru namanya Blooks. Ada hubungannya nggak? Jadi buku yang terbit dari blog, itu kan dari tulisan di blog. Lumayan lah ada kaitannya. Udahlah bikin aja lah gitu. Jangan lupa follow IG-nya di blooks.store ya. Dan jangan lupa baca juga bukunya Mas Hikmat, ada 11 judul nggak tanggung-tanggung, ada di Lentera App dan bisa dibaca secara gratis. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye.